siang saudara, ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi unggul yang akan menjadi lokomotif penggerak bagi usaha lainnya termasuk UMKM. Dan selama pandemi ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif digital Indonesia. Salah satunya dengan mencanangkan program digitalisasi yang bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing UMKM. Lantas seperti apa digitalisasi ekonomi kreatif di Indonesia? Kami akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Jen Girsang hanya di Zona Inspirasi. Baik, untuk membahasnya sudah tersambung secara virtual ada dua narasumber saya pada hari ini, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif Bapak Vicky Satari dan juga Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta Bapak Solihul Hadi. Selamat siang Pak Vicky dan juga Pak Solihul. Selamat siang Mbak Jen. Apa kabarnya Bapak pada siang hari ini Pak? Alhamdulillah, ini sedang mobile ya perjalanan dari Semarang dan ke Solo nih bersama Pak Menteri Koperasi dan UKM. Baik, luar biasa. Terima kasih kedua narasumber saya sudah menyempatkan pada siang hari ini. Saya mau nanya dulu ke Pak Vicky ya Pak. Pak, kan seperti apa nih hasil evaluasi perkembangan ekonomi kreatif tahun ini dan bagaimana sih sebenarnya lantas persiapan ekonomi kreatif untuk tahun depan? Karena tinggal kurang dari 1 bulan lagi nih Pak Vicky. Ya, saya menyoroti dari dua sisi ya Mbak, dari sisi UMKM-nya dan tentunya sektor ekonomi kreatifnya. UMKM seperti kita ketahui ini total dari 99,9% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM atau setara dengan 65 juta, menyerap 130 juta tenaga kerja, berkontribusi kepada 60% PDB ekonomi. Nah, sedangkan untuk sektor ekonomi kreatifnya, ini berkontribusi sebesar 1.274 triliun atau 6,98% dari PDB ya, dan menyerap 86 juta tenaga kerja. Artinya kita melihat ekonomi kreatif ini sudah sangat pesat tumbuhnya, tapi kita melihat ruang yang masih bisa sangat ditingkatkan. Ya, apalagi kalau misalnya dilihat dari sisi data global, Indonesia ini kontribusi dari sektor ekonomi kreatifnya hanya kalah dari sisi Amerika dengan Hollywoodnya, itu kontribusi kepada ekonomi negaranya 19% dan Korea Selatan dengan K-pop-nya ya setara dengan 9%. Dan di mana subsektor yang masih menonjol ini ada 3, dia kuliner dan fashion, dan kuliner tercatat merupakan kontribusi keseluruhan pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya, ini dari data Opus Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Parekraf 2020 sebelum pandemi gitu ya. Nah, tentunya pemerintah ingin terkait dengan ini data tersebut melihat dan banyak insight lainnya melihat bahwa ke depan tentunya pertama UMKM di Indonesia ini harus didorong ke sektor ekonomi kreatif di mana ini adalah sektor ekonomi hari ini dan masa depan. Khususnya terkait dengan beberapa subsektor industri kreatif seperti film animasi musik, aplikasi dan pengembangan permainan, di mana pertumbuhannya sangat pesat ya, dan juga terkait dengan disrupsi digital gelombang kedua ya, di mana kita tahu di gelombang pertama itu ada e-commerce, ride hailing, food delivery, hari ini tuh edutech, insurtech, healthtech, fintech dan games konten ini yang sedang marak ya, apalagi terakhir juga dari Meta Group ya, artinya dulu beberapa sosial media yang global ini sudah mengarah ke arah metaverse. Ini penting sehingga UMKM Indonesia, pelaku ekonomi kreatif kita ini didorong ke arah yang memang adaptif terkait dengan teknologi. Demikian, Mbak. Baik Pak Fikri. Dan siang hari ini kan kita juga sudah bersama dengan Pak Solihul Hadi nih yang juga mewakili UMKM ya Pak Solihul ya. Apalagi kan kita tahu di Yogyakarta ini sebenarnya rumah bagi banyak UKM. Nah, di sektor ekonomi kreatifnya tersebut kan juga kena dampak nih Pak, apalagi selama 2 tahun belakangan ini. Ada nggak sih Pak langkah dari Karang Taruna Kota Jogja untuk mentransformasi juga nih sektor ini dan mendukung UKM? Matur nuwun Mbak. Suara saya terdengar jelas nggih ya? Sudah terdengar aman, Pak. Jadi kami di Karang Taruna Kota Yogyakarta tentu menyapa seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini
Pak Vicky, ini saya melihat profilnya Pak Vicky ini sebenarnya Pak Vicky ini senior kami di Karang Taruna. Begitu, Mbak. Oke, terkait dengan kondisi pandemi hari ini, kita Karang Taruna Kota Yogyakarta memang menginisiasi dengan beberapa teman-teman, mengumpulkan teman-teman kelurahan, kemudian kami mengambil satu kesepakatan bersama. Kami melakukan riset kecil-kecilan, pendataan, kemudian kami melakukan pendataan teman-teman Karang Taruna yang terdampak dari pandemi ini kaitannya dengan usaha mereka yang tidak lagi berjalan efektif dan banyak juga yang kemudian gulung tikar. Nah, ini kami kerjasamakan dengan salah satu universitas swasta di Jakarta. Itu kemudian kami membuat marketplace. Kami menghimpun teman-teman, kemudian kami foto produknya apa saja, mulai dari ada kerajinan, ada makanan, ada fashion dan craft yang kesenian yang lain-lain. Itu kita himpun, sekarang sudah 250 UMKM yang kami himpun di Karang Taruna Kota Yogyakarta. Nah, di situ saat ini kami masih dalam proses ya. Artinya marketplace itu masih belum terlalu optimal. Kalau nanti bisa dicek kata Jogja Mart seperti itu, Mbak. Nah, ini sekarang kami sedang berupaya untuk bisa menembus di pasar ekspor, karena kemarin kami sudah melakukan telekonferensi dan webinar dengan beberapa istilahnya para pemodal yang ada di New Zealand. Itu juga difasilitasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk saat ini mereka sedang memilih barang-barang mana yang menjadi kebutuhan di Australia atau di New Zealand itu sendiri. Jadi saat ini demikian, Mbak, yang kami lakukan untuk membantu menumbuhkan kembali perekonomian di Kota Yogyakarta. Baik, itu menarik Pak. Nanti saya akan tanyakan lagi, tapi sekarang saya mau ke Pak Vicky dulu. Pak Vicky tadi kan juga mengatakan di awal bahwa memang masih banyak nih ruang-ruang yang bisa dimajukan. Nah, kira-kira nih sebenarnya apa yang menjadi fokus utama pemerintah yang akhirnya nih titik utamanya yang akan meningkatkan UKM dari pandemi ini, Pak? Ya, yang pasti pandemi ini mengajarkan kita bagaimana UMKM dan juga pelaku usaha lainnya ya, ini bisa bertransformasi kepada digitalisasi dengan banyaknya pembatasan mobilitas dari mulai PPKM, PSBB dan seterusnya. Ini juga data memperlihatkan bahwa peningkatan transaksi di Lokapasar atau e-commerce itu marketplace digital itu berkali-kali lipat. Juga banyaknya konsumen baru, bahkan menariknya sebagian besar ini konsumen baru di Indonesia ini berasal dari luar Pulau Jawa. Nah, catatannya adalah ternyata memang pelaku UMKM ini juga sudah bergerak ya, dan bersama-sama inisiatif dengan pemerintah, Bapak Presiden juga meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini data dari kami, dari data sebelumnya Kominfo mencatatkan sebelum pandemi di bulan Januari 2020, baru 8 juta pelaku UMKM yang tercatat masuk ke dalam ekosistem digital atau setara dengan 13%. Saat ini sudah 15,6 juta pelaku atau lebih dari 100% peningkatannya selama pandemi ini ya. Nah, ini yang tentunya kita ingin dorong sesuai dengan target Bapak Presiden di tahun 2024 ini ada 30 juta pelaku UMKM yang onboarding. Usaha-usaha pemerintah juga sudah mengkanalisasi akses pasar digital kepada pelaku UMKM, salah satunya dengan alokasi 40% belanja pemerintah melalui LKPP, ini melalui platform Bela Pengadaan, di mana dari target alokasi sebesar 446 triliun, ya dengan dari total pengadaan 1.170 triliun, realisasi alokasinya ini sudah 311,5 triliun ya, atau 70% dari target alokasi. Dan termasuk juga dengan bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir telah meluncurkan platform pasar digital UMKM di mana belanja pengadaan BUMN nilai 400 juta rupiah sudah difokuskan kepada UMKM ya. Ini juga transaksinya sudah tercatat sampai dengan
diluncurkan ini 21,3 triliun. Demikian, Mbak. Baik, ini sangat menarik Pak Fikri dan Pak Solihul. Saya juga ingin tahu, nanti kan sebentar lagi kan kita akan menjelang Natal dan Tahun Baru, apalagi nanti ditetapkan adanya PPKM level 3. Nah, akankah berdampak nih ke UMKM kita juga? Tapi jangan dijawab dulu ya Pak, kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana saudara, tetap di Zona Inspirasi. Kembali di Zona Inspirasi dan masih tersambung melalui virtual bersama staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif Bapak Vicky Satari dan juga Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta Bapak Solihul Hadi. Baik Pak Fikri, tadi kan di awal saya sudah sempat sedikit bertanya menjelang Natal dan Tahun Baru ini, ada nggak sih UKM bidang mana saja yang kemudian menjadi prioritas dari pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi kreatif? Jadi begini Mbak, salah satu yang sering kali disampaikan oleh Pak Menteri Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, bahwa fokus pengembangan pemerintah itu harus juga pertama ngecek market insight. Kenapa? Ada disrupsi pandemi juga. Nah, salah satu insight dari perubahan perilaku masyarakat atau konsumen pada saat pandemi, ini kan ada yang disebut stay at home ekonomi. Banyak aktivitas di rumah. Nah, tercatat ada banyak sekali pertumbuhan permintaan dari produk-produk ya tentunya selain produk kesehatan mulai masker APD sampai dengan produk-produk kuliner yang lebih sehat sampai dengan herbal organik, kemudian home decor dari sisi krianya yang memang mendekorasi rumah karena memang aktivitasnya banyak di rumah, sampai dengan hobi tanaman. Kalaupun beli kuliner ini lebih banyak membeli ya yang packagingnya lebih besar, misalnya kalau beli kopi itu yang di teran. Ini perilaku-perilaku yang akibat dari adanya pandemi gitu ya. Nah tentunya dari sisi yang lain terkait dengan Nataru ini juga kita overlay bahwa ada di Nataru ini ada libur panjang. Selain tadi ada aktivitas di rumah, di aktivitas di rumah juga mencatatkan pengembangan aplikasi-aplikasi ya, aktivitas dari mulai permainan dan lain sebagainya. Ini juga tumbuh pesat, Pak. Nah tentunya di sebelum pandemi kita tahu persis tadi ya sektor tiga utama di subsektor industri kreatif adalah kria, fashion dan kuliner. Di masa-masa liburan kan biasanya yang sangat pesat permintaannya. Nah ini juga penting untuk dipotret para pelaku ekonomi kreatif bagaimana untuk dapat beradaptasi ya dalam sisi pandemi. Tentunya protokol kesehatan menjadi kunci dan physical interaction yang memang dibatasi dengan standar kualitas kesehatan sehingga memberikan rasa aman kepada konsumen. Ini menjadi penting. Event-event sudah mulai diluncurkan secara bertahap. Nah ini juga penting teman-teman pelaku ekonomi kreatif ya untuk bisa peluang-peluang yang sudah mulai terbuka lebar dan juga saya rasa konsumen di Indonesia sudah banyak menanti ini kan gitu, kemarin bertahan penuh di rumah 1,5 tahun gitu ya. Ini sudah ada reaktivasi dari sisi pembatasan. Nah, walaupun ada PSBB di level 3 ini menurut saya tetap solusi utama memang adalah dari sisi digitalisasi. Demikian mungkin, Pak. Iya, Pak Solihul, kurang lebih pertanyaannya sama. Persiapan nanti kan untuk PPKM level 3 nanti, ada nggak strategi dari penggiat ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Karang Taruna sendiri di Jogja? Ya, terima kasih Mbak Jen. Yang pertama kita melakukan langkah yaitu berdasarkan riset yang kami lakukan dengan teman-teman itu. Ya kami sudah beberapa dari teman-teman yang tergabung di marketplace. Kemudian kami bentuk grup yang itu tergabung dan terkoneksi dengan teman-teman Karang Taruna seluruh se-Kota Yogyakarta. Sehingga kemudian ketika ada kebutuhan dari teman-teman itu bisa langsung terkoneksi, bisa langsung menanyakan kepada pemilik ataupun pelaku UMKM itu sendiri. Hari ini perkembangan grup yang ada di WhatsApp ya, ini dalam cakupan grup WhatsApp, itu kami teman-teman terus melakukan transaksi di dalamnya. Mungkin ada yang butuh kebutuhan, misalnya salah satu contoh kecil, ada yang bisa masak, misalnya ada yang tongseng, itu di situ ada yang jualan sate. Kemudian ada yang bertanya, ada nggak yang punya kasur? Nanti ada di sana yang jualan kasur dan lain sebagainya. Dan
hari ini kalau secara rata-rata per hari itu transaksi yang ada di grup sendiri 15 sampai 20 sampai 25 transaksi per hari. Dan ini terus bergulir dari teman-teman kelurahan. Maksud kami memfungsikan grup ini adalah untuk mengoptimalisasi agar kemudian yang pertama berkaitan dengan PPKM yang mungkin nanti akan dilakukan ini, mereka tidak terlalu terdampak. Karena kalau hanya fokus ya nun sewu Mbak, artinya kalau hanya di marketplace yang kami miliki belum begitu optimal, kemudian kami mencari opsi-opsi lain. Di antaranya UMKM ini selain kami bentukkan grup itu yang terkoneksi langsung dengan teman-teman seluruh sekota Jogja, kemudian kami juga ada teman-teman yang sudah terdaftar di gandeng gendong aplikasi milik pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga ketika ada dinas terkait, pemerintah terkait yang ingin memesan makanan dan yang lain sebagainya bisa langsung mengakses di gandeng gendong itu. Nah kemudian yang terakhir yang kami lakukan untuk teman-teman ini, UMKM khususnya yang terdampak dari pandemi, teman-teman Karang Taruna, kami sedang mensondingkan ada beberapa platform SADE, namanya di Jogja itu SADE, itu kami sudah kerjasama untuk barang-barang yang mereka jual atau yang mereka tempatkan di showroom-showroomnya, di toko-toko itu terbagi di seluruh DIY, itu 60% mengambil dari barang yang ada di teman-teman Karang Taruna, UMKM yang ada di Karang Taruna Kota Jogja. Itu. Jadi itu Mbak yang beberapa hal yang kami lakukan untuk mengantisipasi terhadap PPKM yang mungkin nanti sebentar lagi akan diberlakukan oleh pemerintah. Sehingga tidak perlu capek-capek lah istilahnya mereka harus kemana. Sekarang kan tinggal pesan, bisa diantar, bisa kemudian juga melalui ojek online seperti itu. Ini sangat keren sekali ya Pak, sebenarnya langkah-langkahnya sudah dibuat sestrategis mungkin. Nah kalau misalnya kolaborasi dengan pemerintah juga, ada nggak sih yang selama ini mungkin sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan nanti ke depannya Pak? Pak Solihul. Ya, yang selama ini beberapa yang kami lakukan, kami bersinergi dengan Dinas Sosial ya dalam hari ini, Dinsos Naketrans Kota Yogyakarta dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi aplikasi JSS, Jogja Smart Service itu kan di dalamnya ada gandeng gendong. Nah, ini juga bentuk daripada kerjasama kami dan kepedulian pemerintah, khususnya di Kota Yogyakarta untuk membantu tumbuh pulihnya kembali perekonomian yang ada di Kota Jogja. Nah, selain itu, ya ini tadi yang sedang kami inisiasi. Hari ini pasar yang sudah kami coba masuk itu ada di New Zealand, dan warga New Zealand sedang melihat beberapa barang yang kami tawarkan, baru 3 yang rencananya mau dikirim ke sana. Jadi sementara itu yang teman-teman saya dan teman-teman lakukan di Kota Yogyakarta untuk menghadapi kondisi Nataru yang sebentar lagi tentu pemerintah akan memberlakukan PPKM. Wow, luar biasa sekali, apalagi nanti kalau sampai pelaku usaha lokal bisa ekspor ke luar negeri, keren banget Pak. Saya masih banyak pertanyaan lagi untuk 2 narasumber saya, tapi kita kembali harus jeda. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi dan masih melanjutkan obrolan kami mengenai digitalisasi ekonomi kreatif transformasi UKM. Baik, Pak Vicky, kami masih melanjutkan kembali. Kalau misalnya tadi kan Bapak di awal juga sempat mengatakan kita harus tetap memonitor nih dari pemerintah kewaspadaan tentang kedisiplinan protokol kesehatan, kemudian juga memakai masker, apalagi nanti kita harus mencegah gelombang ketiga. Bagaimana kalau dari langkah-langkah pemerintah sendiri? Ya, seperti kita ketahui ya bahwa vaksinasi ini game changer sebetulnya. Kita lihat jumlah vaksinasi dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini sejalan gitu ya. Jadi Indonesia hari ini termasuk ya diapresiasi menjadi negara yang terbaik penanganan pandeminya, termasuk juga dari sisi vaksinasi. Di vaksin pertama sudah mencapai 122 juta atau 68%, dan vaksin dosis kedua sudah 99 juta. 200 juta penduduk yang memang menjadi target nasional. Protokol kesehatan ini juga menjadi concern bagaimana tracing. Aplikasi Peduli Lindungi seperti kita lihat di kota-kota besar sudah sangat disiplin ya, ruang-ruang publik seluruhnya diwajibkan menggunakan ini. Ini penting untuk kita tetap waspada tracing dari
dari masyarakat yang terlacak ya dalam hal ini positif. Dan juga ada dikeluarkannya adendum surat edaran nomor 23 tahun 2021 terkait dengan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 di Satgas Penanganan COVID-19 ini yang sudah mengubah karantina menjadi 10 hari ya dari internasional dan keharusan PCR sampai dengan Indonesia. Jadi itu Mbak, bahwa tetap concern perhatian utama pemerintah adalah dari sisi protokol kesehatan. Baik, Pak Solihul juga bagaimana nih menanggapi kan banyak pelaku UKM kan pasti banyak bertemu orang juga di lapangan. Nah, kalau dari Karang Taruna Kota Jogja ada nggak sih gerakan khusus yang memang untuk membantu percepatan vaksin, kemudian nanti nih antisipasi lonjakannya? Nggih. Matur nuwun, Mbak. Kami awal ketika muncul pandemi ini yang teman-teman lakukan adalah menghimpun beberapa donatur untuk kemudian kami ada yang diberikan dalam bentuk uang dan yang lain sebagainya. Sembako kami bagikan untuk teman-teman Karang Taruna yang keluarga ataupun kerabatnya terdampak secara langsung kaitannya dengan pandemi itu. Nah, kemudian berikutnya kami juga membentuk tim kubur cepat namanya, Mbak. Jadi tim kubur cepat ini berkaitan dengan melonjaknya kasus COVID-19, nun sewu ya, tingkat angka kematiannya kan juga cukup tinggi lah. Teman-teman ini membantu pemerintah, dalam hal ini BPBD Kota Yogyakarta, BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan proses pemakaman jenazah pasien COVID-19. Nah, kemudian kemarin juga rumah sakit di Jogja ini beberapa membutuhkan tenaga perempuan, Mbak. Perempuan untuk pemulasaraan jenazah pasien COVID, itu kami membentuk Sri Kandi Jogja namanya. Alhamdulillah terbentuk tim ini membantu beberapa rumah sakit swasta dan juga rumah sakit daerah Yogyakarta untuk melakukan proses pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Nah, kaitannya dengan vaksinasi, kami pada beberapa bulan yang lalu juga membentuk tim vaksin. Ini kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Sandi pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian membentuk tim vaksinasi yang teman-teman ini beranggotakan dari masing-masing kelurahan dan kami ambil dari berbasis RT. Sehingga teman-teman ini ketugasannya tidak mencari di luar RT mereka, tapi bertugas untuk memastikan warga yang ada di RT-nya itu sudah melakukan vaksin semuanya. Dan juga mereka teman-teman ini bertugas untuk mengontrol terkait dengan pelanggaran mungkin protokol kesehatan dan yang lainnya yang ada di wilayah. Dan mereka bertugas sekali lagi berbasis rukun tetangga ataupun di RT. Kalaupun ada yang naik sedikit tingkat RW. Jadi tidak meluas tugasan teman-teman yang ada di wilayah. Ya untuk bentengi sebenarnya tujuannya di sana. Nah, untuk pelaku UMKM ini sendiri memang kami sudah melakukan proses pendataan kaitannya dengan vaksinasi itu. Alhamdulillah sudah 100% vaksinasi sudah dengan vaksin kedua. Tinggal kurang vaksin ketiga boosternya saja sih, Mbak, ini sebenarnya. Baik. Jadi beberapa hal yang dilakukan oleh teman-teman demikian. Baik, terima kasih Pak Solihul, Pak Vicky. Tampaknya waktu kita sudah terbatas dan sudah habis. Terima kasih atas waktunya. Kita doakan ya Pak ya bersama-sama sehingga UMKM semakin maju dan yang pasti tadi protokol kesehatan tetap ketat sehingga bisa terus produktif kalau sehat. Terima kasih Pak Vicky dan juga Pak Solihul. Dan saudara, dengan adanya dukungan dari seluruh komponen untuk mendigitalisasi UMKM, semoga UMKM di Indonesia bisa go digital agar dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi kreatif di Indonesia. Saya Jen Girsang pamit undur diri dan tak lupa untuk saya ingatkan, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan juga ayo cepat vaksin agar kita terhindar dari penularan COVID-19 mulai dari kamu, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Sampai jumpa.